Yo, halo teman-teman Keeper, kembali lagi bersama saya Mr. Kips, dan kali ini Mr. Kips akan mereview satu brand. Ini adalah brand baru, tapi sebenarnya brand lama yang punyanya. Oke, kita langsung aja lihat ya. Brand apakah itu? Ya, ini dia, Goalkeeper Go. Jadi kenapa tadi Mr. Kips bilang ini yang punyanya adalah brand lama? Karena Goalkeeper Go ini adalah anak dari PGS Pro Indonesia. So, kita langsung aja review ini barang, check it out. Yap, jadi di depan Mr. Kips ini udah ada Goalkeeper Go. Goalkeeper Go atau GOO, terserah teman-teman mau menyebutnya kayak gimana, tapi Mr. Kips lebih senang bilang ini Goalkeeper Go ya. Oke, untuk mereview mempersingkat waktu, kita akan bedah dulu dari mulai bagnya ya. Karena ini bagnya terlihat cukup menarik ya, dan terlihat baru banget, fresh lah. Kita jarang-jarang lihat glove yang bagnya seperti ini. Yang pertama untuk dari, nah ini sebenarnya ya, ini bagus untuk ditenteng seperti ini, si jinjingannya ini. Cuman kalau misalkan untuk di toko, apalagi kayak rumah kiper kan dia punya stand buat nyimpenin barang. Ini agak susah ya nyimpennya, harusnya lebih baik di sini dikasih juga bolong. Sehingga nanti kalau misalkan ditempel, ini jauh lebih mudah dan langsung kelihatan di display itu mukanya ya. Sementara kalau kayak begini, waktu dia dimasukin jadi miring, jadi kayak begini nantinya, agak susah. Itu masukan aja buat Goalkeeper Go ini. Dan juga masuk ke ibunya ya, terutama ya PGS ya, masukkan juga. Tolong anaknya dibenahi. Anaknya dibenahi. Dan kita lanjut ke printing. Nah, untuk printingnya ini bagus ya. Rapih sekali printingnya, teman-teman bisa lihat. Dan juga di bagian belakangnya juga udah ada, kita baca sebentar. This glove required pre-wash. Oh iya. Lihat, ini ada sedikit cara-cara untuk pre-wash ini glove, dan juga di sini ada cara untuk mengukur size kita. So dari bagnya ini udah ngasih informasi yang sangat lumayan akurat dengan tingkat kerapihan juga yang bagus banget. Bagnya juga tebal. Sekarang kita coba buka, dan ini memang sekilas mirip-mirip juga sih sama glove bagnya PGS ya. Dan ini mudah sekali dibukanya. Tuh, kalian tinggal ambil aja barangnya, langsung simpan lagi. Ya, ini bagnya Mr. Kips acungi jempol, ini keren. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke bagian glove-nya. Seperti ini. Kalau untuk dari spesifikasi, jadi si Goalkeeper Go ini memberikan spesifikasi yaitu backhand dari PK Latex, dan latexnya itu dia New Basic 4 mili. Lalu di bagian wristnya itu dia ngasih elastic wrist walaupun cuma sedikit, nanti akan kita bahas. Dan juga untuk di bagian abrasion resistance-nya ya, dia juga dikasih, dan nanti kita akan bahas full sekalian pokoknya. Oke, kita akan bahas dulu dari bagian sebelah kanan mana ya, backhand. Kita bagian backhand. Untuk di bagian backhandnya ini, Goalkeeper Go ini memakai material PK Latex yang jujur aja menurut Mr. Kips ini, kalau memang Dumbex jauh lebih bagus, kayaknya mending Dumbex ya. Kalau misalkan mereka merasa Dumbex ini jauh lebih bagus, karena sejauh Mr. Kips lihat, Dumbex itu sebenarnya lebih empuk dibanding PK Latex. Dan masalahnya begini, Mr. Kips juga pernah megang PK Latex, namun seingat Mr. Kips nggak sekeras ini ya si PK Latexnya itu. Ini agak keras, jadi daripada PK Latex sih lebih mirip-mirip Eva. Kalau misalkan teman-teman itu ya pernah punya seri grip 3 yang zaman dulu, yang si backhandnya itu sekilas kayak kardus sedikit ya, agak keras, itu namanya adalah Eva. Dan ini kerasnya mirip. Jadi mungkin kalau ini diganti sama Dumbex yang lebih soft, atau mungkin ada juga PK Latex yang lebih soft, itu jauh lebih enak ya. Oke, untuk modelnya ada tulisan di sini S1. Ini adalah modelnya. Lalu untuk di bagian body juga dia pakai kain dry fit ya, ini standar. Karena ini adalah glove yang mid level, jadi standar aja untuk bagian backhandnya, dan juga bagian bodinya juga standar. Ini pakai dry fit yang dilaminasi, paling mungkin cuma sekitar 4 milian kayaknya, 4 mili ya. Dan kalau untuk kita lihat kerapihannya, nah ini untuk kerapihan, oke, ini top banget. Nggak ada jahitan-jahitan yang keluar, nggak ada juga printing-printing yang acak-acakan belepotan. Ini bagus karena mungkin ini juga salah satunya di printing dari bahan dasar warna putih. Karena bahan dasar mau Dumbex, latex, ataupun PK Latex yang berbahan dasar putih, itu pasti jauh lebih rapih dan jauh lebih mudah untuk di printing.
Kita lanjut ke bagian palm ya. Untuk di bagian palm, saya sebenarnya agak bingung ya, karena kemarin nanya ke PGS-nya dikasih gambar bahwa apa namanya? Oh ya, dia bilang itu kalau ini itu tikat. Cuman kemarin saya lihat sedikit di IG review barang kiper dan juga kiper lokal, ada yang bilang juga ini high lakat. Mungkin sama aja, tapi intinya itu adalah tikat. Saya lagi lebih seneng kalau bilang ini adalah tikat ya, karena memang standar latex jenis cut kayak gini, latex dikat yang seperti ini adalah tikat aja, tikat kita sebutnya ya. Dan untuk tikatnya ini rapih banget. Oh ini bener-bener rapih pokoknya. Cuman kalau untuk grip, memang kalau untuk new basic biasanya sih porsi gripnya tuh udah keluar walaupun tanpa di pre-wash, tapi ini sepertinya masih butuh pre-wash lebih untuk mengeluarkan gripnya. Nah, untuk sedikit tambahan yang memang bagus tapi ada minusnya. Kita bahas bagian abrasion resistance ya. Bagian ini itu ngebuat satu glove tuh tampangnya jadi ganteng banget. Jadi kelihatan premium banget, kelihatan mahal. Cuman sayangnya kalau misalkan dipasangnya bukan latex, saya pernah bilang untuk masalah yang external latex waktu itu ke PGS, itu bakal berpengaruh ke performance, apalagi bagian abrasion resistance ini kan dia paling deket sama palm ya. Jadi harusnya area palm ini bersih dari yang namanya non latex. Bahkan kalau misalkan kalau bisa printing pun nggak ada, tapi kalau printing tuh biasanya nggak begitu berpengaruh, dia hanya berpengaruh beberapa persen aja buat menghilangkan grip itu. Tapi kalau untuk abrasion resistance sampai dia nggak pakai latex, kalau menurut Mr. Kip sih agak riskan. Jadi mungkin kedepannya kalau misalkan memang mau pakai abrasion resistance, disarankan pakainya latex ya, sehingga menunjang performance keseluruhan palm. Kalau yang ini karena dia ini bahannya apa ya? Kita anggap aja lah Dumbex juga dia bahannya, atau PK latex juga. Ini tidak ada gripnya dan posisi dia kena hujan dia licin. Itu sangat berpengaruh kalau misalkan untuk pemain-pemain yang main di liga kompetitif. Kalau untuk yang lain-lainnya ini oke, fit touch-nya juga dia melar, dipakai Lycra, jadi melar enak. Tapi nanti kita bakal coba pas kita fitting ya. Dan kita langsung ke bagian ini ini di bagian strap. Kalau untuk bagian wristnya nggak ada perbedaan. Bagian wristnya dia masih pakai bahan polyester, yang juga rasa-rasanya polyester di mid aja ya, di mid, nggak bagus, kayak jelek ya. Dan ini untuk strapnya. Nah untuk strapnya ini mungkin, ini keren juga sih strapnya, walaupun sama kerasnya sih karena dia pakai juga PK latex yang keras, jadi agak keras juga sih bagian strapnya. Ini strapnya wider, dia mungkin sekitar 7-9 cm ya, jadi kerasanya pasti jauh lebih enak ketika dia dililit ke tangan. Dan si strapnya ini dia nggak full latex, dan si strapnya ini dia disebut ada elastic wrapnya, elastic strap ya sebutannya, di bagian tengah sini. Jadi ini kalau misalkan teman-teman bisa lihat cuman sepotong, tapi ini sangat berpengaruh ya, karena bisa ditarik jadi melar sedikit, itu jauh lebih enak. Dan untuk bagian bidang ID-nya juga ini yang paling kita seneng, bagian besar. Soalnya kalau misalkan bidang ID-nya kecil tuh susah kalau pasang ID-nya. Dan kemungkinan jadi bagian-bagian sisinya rusak itu gede banget makanya. Dan untuk bagian strapnya ini nggak ada rubber di sini, nggak ada rubber karena emang juga ini mid level. Dan ini rapih juga sama, cuman memang ya itu kembali lagi keras, agak terlalu keras ya. Tapi oke lah, ini mid level teman-teman, jadi kita harus banyak maklum pokoknya. Oke, sekarang kita langsung aja ke bagian fitting. Ini adalah bagian yang paling penting daripada sebuah glove, karena sebagus apapun glove-nya tanpa fitting yang enak, itu akan menjadi sia-sia. Oke, untuk di strapnya sangat elastis. Mr. Kip pakai nomor juga ini 9 dan ini masuk mudah. Kita masuk dan oh yes, siap. Untuk jari jempol, jari semuanya nyaman. Untuk ini memang agak sedikit kebesaran, tapi coba kita ikat bersama dengan strapnya ya. Oke, ini keren banget. Ini enak banget. Walaupun mungkin ininya agak lebih, itu nggak masalah karena Mr. Kip kan kecil si lengannya. Di sini juga ada bagian yang buat masang glove lebih mudah. Ini adalah standar, kalau glove sekarang tuh pasti ada ya semuanya. Oke, untuk fitting ini nggak ada masalah karena memang rata-rata cut hybrid itu memang press ke jari sehingga
teman-teman itu kalau misalkan menangkap bola jauh lebih bagus catch-nya ya. Nah, untuk ke samping dia nggak lebar juga, walaupun nyisa cuma sedikit aja nyisanya, nggak terlalu banyak. Dan overall, kalau untuk fitting ini bagus banget. So, jadi teman-teman kalau untuk harga sekitar 300-an ya, 300-400 ya, menurut saya ini memang glove yang sama-sama aja dengan yang lain karena ada di mid level juga. Jadi untuk spesifikasinya juga di sini nggak ada yang menonjol, kecuali menurut saya memang di bagian strap dan juga bagian abrasion resistennya yang mungkin ke depan kalau diganti latex jadi jauh lebih bagus. So, menurut Mr. Kipps, glove ini sangat layak buat tampil dan perang di mid level. Hanya saja mungkin kalau ini brand baru, S1 Goalkeeper Go yang dihadirkan oleh PGS. Jadi mungkin karena dia juga brand baru, terpisah juga dari PGS walaupun PGS itu adalah induknya, perlu banyak lagi improvement ya, improvement dari segi build quality, kejutan-kejutan yang ditampilkan juga di glove-nya apa, dan juga ya banyak-banyak endorse, itu aja. Selebihnya glove ini cakep dan layak untuk langsung dites. So, jadi teman-teman keeper, jadi selain kita mereview hari ini, kita juga pengen ngasih giveaway. Jadi barang yang habis di review oleh Mr. Kipps ini kita akan giveaway-kan, dan caranya mudah aja. Cukup kalian kasih komen di bawah ini dengan kata-kata saya ingin Goalkeeper Go Mr. Kipps, lalu kasih juga nama IG kalian. Jadi nanti kita bakal umumin pemenangnya di IG. Mungkin periodenya Mr. Kipps pikirin dulu ya, langsung aja nanti pokoknya periodenya bakal Mr. Kipps ditulis dari kapan sampai kapan dan pengumumannya juga kapan. So ini cuma buat satu pemenang, jangan sampai ketinggalan, oke? Bye-bye.